Nah, di sini saya berikan contoh-contoh ya sesuai dengan, apa yang tema program yang Anda buat, tapi di situ, eee, sesuai ini cari yang sesuai dengan tema Anda ya. Misalkan yang bikin Android nih, penerapan algoritma RC6 untuk penanganan aplikasi pengamanan SMS pada mobile device berbasis Android. Nah, ini ada penerapan algoritma RC6. Kemudian perancangan virtual friend menggunakan algoritma cache-based reasoning. Cache-based reasoning berbasis aplikasi desktop tuh dia, ya. Kemudian lagi, mmm, aplikasi desktop tuh aplikasi desktop lagi, jadi nggak harus web atau Android ya. Pencarian rute jalan dengan algoritma simulated annealing. Jadi tadi tuh, menggunakan Android, kalau ini menggunakan, desktop. Algoritmanya tadi Dijkstra, ini simulated annealing. Kemudian contoh lain yaitu pembuatan aplikasi desktop untuk enkripsi file digital image menggunakan algoritma RC-Code 6. Tadi RC-Code 5 ya. Kemudian nih, membuat aplikasi desktop menggunakan Visual Basic dengan algoritma a priori itu. Jadi isinya apa sih? Pembuatan aplikasi desktop dengan Visual Basic menggunakan algoritma a priori dalam menentukan letak suatu kategori barang sebuah toko di mana barang yang sering dibeli oleh pelanggan akan diletakkan di tempat yang strategis. Nah, ini jadi bagi mahasiswa khususnya yang tugas akhir. Kebanyakan mahasiswa yang bikin tugas akhir itu judulnya temanya orientasinya bisnis, penjualan atau yang berbasis desktop, kemudian ada yang bikin rental atau yang lain-lain. Kemudian yang bikin web juga sama. Ada yang penyewaan lapangan futsal atau mungkin e-commerce. Memang kalau saya perhatikan kalau di jurnal domestik ya dalam negeri yang yang bisnis oriented seperti itu kayak bikin program aplikasi e-commerce, program aplikasi penjualan itu jarang sepanjang yang saya cari belum nemu yang menggunakan algoritma tertentu sih memang. Adapun yang mereka bikin web atau algoritma tertentu itu genrenya bukan program aplikasi penjualan, program aplikasi pengajian karyawan, program aplikasi rental mobil, program aplikasi perpustakaan gitu. Memang belum nemu. Rata-rata yang menggunakan algoritma itu adalah yang menekankan pada algoritma itu dipakainya buat apa gitu. Kayak Anda lihat di sini, contohnya adalah yang yang ini nih, ya. Yang ini nih contohnya yang inilah. Nih, dia temanya bukan bikin program aplikasi untuk penjualan atau program aplikasi untuk penggajian. Yang dia tekankan adalah bagaimana algoritma a priori ini membantu atau mendukung dalam sebuah organisasi, misalkan toko atau perusahaan untuk meningkatkan penjualannya gitu. Tapi kalau program aplikasi penjualannya memang lain hal. Nah, yang diharapkan yang TA sih nggak apa-apa ya. Yang diharapkan dari yang membuat skripsi adalah boleh bikin sama seperti mahasiswa D3 itu bikin program aplikasi desktop, bikin program aplikasi berbasis web, tapi arahnya bukan membuat produk yang bisa digunakan oleh toko atau perusahaan. Kalau mahasiswa bikin program aplikasi penjualan barang atau program aplikasi penggajian karyawan, program aplikasi rental mobil kan menghasilkan yang sifatnya produk lalu dipakai di situ. TA biasanya seperti itu. Tapi kalau yang skripsi itu di atasnya dari situ. Jadi bagaimana program itu bisa optimal gitu. Contoh ya, misalkan di perusahaan ini sebenarnya sudah ada program aplikasi penjualan barang. Tapi dia pengen penjualan di toko ini itu istilahnya lebih optimal.
maka dia mengeksplor gimana caranya, yaitu dengan menerapkan suatu teknik di dalam, apa namanya, di dalam penjualan, yaitu menggunakan algoritma a priori. Jadi nanti hasilnya adalah bukan aplikasi penjualan, tapi aplikasi yang digunakan oleh analis dalam, apa namanya, meningkatkan penjualan. Gimana cara meningkatkannya? Dengan algoritma a priori. Kemudian yang berikutnya adalah, nah itu tentang algoritma yang digunakan ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti. Yang keempat adalah pengutipan. Nah ini juga permasalahan tersendiri nih. Contoh ya, di TA atau skripsi Anda ada definisi. Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Atau web adalah, lalu informasi adalah, itu adalah definisi. Lalu misalkan kita punya referensi nih, 1 buku, 1 jurnal. Nomor 1 buku, nomor 2 jurnal. Nah maka kalau definisi ngambil dari buku. Kalau jurnal buat apa? Kalau Anda tuliskan di sini bukan Devis 2018, tapi misalkan Puspita 2016 salah. Anda bisa cek di jurnal Puspitanya. Kalau di jurnal Puspita ada tulisan sistem adalah sekumpulan unsur-unsur, itu bukan Puspita yang memberikan definisi itu. Puspita pun mengambil dari sumber lain, mungkin bukunya Devis gitu loh. Jadi kalau misalkan di dalam Puspita bilang sistem adalah sekumpulan unsur-unsur menurut Devis, tapi Anda menggunakan definisi yang sama dengan yang Puspita punya, boleh nggak? Boleh, tapi Anda tidak boleh menuliskan Puspita di sini, harus Devis. Karena yang memberikan pernyataan ini bukan Puspita, tapi Devis. Yang memberikan definisi ini, maksud saya pengertian. Jadi kalau yang sifatnya pengertian, itu dari buku. Kecuali kalau memang jurnal itu membahas khusus tentang apa pengertian dari suatu terminologi. Nah, misalkan kalau gitu jurnal buat apa? Jurnal itu untuk memperkuat sebuah pernyataan yang Anda tulis. Misal, Anda bikin program aplikasi yang mirip seperti Puspita buat. Nah, di situ Anda memberikan pernyataan aplikasi penjadwalan sangat diperlukan mengingat banyaknya jenis, frekuensi, dan peserta kegiatan dalam suatu pelatihan yang pasti harus dicatat, misalkan. Ini kan bukan definisi, ini pernyataan. Apa bedanya kalimat pernyataan dengan kalimat selain pernyataan? Kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang bisa ditanyakan kebenarannya. Contoh, sistem adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nggak bisa kita bilang, benar apa enggak tuh definisinya? Nggak bisa kita bilang gitu. Tapi kalau pernyataan, iya. Aplikasi penjadwalan sangat diperlukan, mengingat banyaknya jenis, frekuensi, peserta, dan kegiatan dalam suatu pelatihan pasti harus dicatat. Ini akan menjadi pertanyaan sama penguji nih. Kata siapa? Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang menimbulkan pertanyaan penguji. Ini kata siapa? Gitu. Nah, kalau jadi Anda harus menuliskan ini dari mana sumbernya yang memberikan pernyataan. Kalau pernyataan itu baru sumbernya dari jurnal. Apakah hanya harus dari jurnal? Enggak, dari pernyataan. Misalkan Pak Wali Kota itu boleh. Jadi di sini Anda harus misalkan Wali Kota Bekasi ya. Pak Pepen gitu, Pepen Effendi. Nah, aplikasi penjadwalan perlukan menurut. Nah di sininya berarti di referensinya nanti hasil wawancara atau misalkan artikel dari sebuah web. Nah, itu boleh, bisa. Lalu mungkin ada pertanyaan gini. Dulu pernah saya ngalamin ada mahasiswa, ada satu definisi, dia bikin alat kebetulan. Jadi tentang misalkan pengertian dari alat itu adalah alat apa, untuk apa, itu nggak ada di buku. Nah, terkecuali hal yang seperti itu yang di buku tidak ada sama sekali gitu. Baru boleh Anda ambil dari jurnal. Kemudian
kan ada kewajiban 10 atau 5 jurnal. Lalu terutama yang 10 jurnal ya mungkin yang bikin skripsi, ada kesulitan misalkan comot gitu dari mana gitu, di mana naruhnya. Sebenarnya itu bisa kalau Anda, cukup smart ya untuk menempatkan, misalkan jurnal tersebut mau saya ambil, apa namanya, eee, bagian statement mananya gitu. Kalau Anda bingung, Anda boleh di bab 2 bagian akhir di penelitian terkait, itu Anda bikin list seperti ini aja, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Jadi Anda kan wajib 10 apa namanya, 10 jurnal ya, wajib apa namanya, mengutip 10 jurnal. Anda sudah ngutip 3, 7 lagi Anda bingung deh tuh mau ditaruh di mana. Sementara diwajibkan 10 jurnal, ya udah bikin aja dalam tabel jurnal terkait. Judulnya apa, tulis di sini, 7 sisanya. Tulis. Permasalahannya apa yang diangkat. Biasanya permasalahan ini ada di bagian kalau nggak pendahuluan abstrak. Terus metode apa yang dia gunakan. Metode kan tadi ada 3, Bu. Metode apa? Ya semua metode yang dia gunakan tulis aja di sini. Kalau dia cuma menyebutkan metode SDLC ya tulis, kalau dia cuma menyebutkan metode pengujian black box atau white box ya tulis. Kalau ada tiga-tiganya ya tulis. Lalu software yang digunakan, misalkan dia pakai PHP atau Visual Basic atau pakai Android Studio gitu. Itu dituliskan di sini. Jadi nanti bisa lihat penguji relasi atau hubungannya dengan skripsi yang kamu buat itu apa dari skripsi ya jurnal yang kamu kutip itu gitu ya. Nah, di sini kalau nggak salah ada contoh, sebentar saya cari dulu. Kalau nggak salah ada di sini. Mana ya, lupa. Nah, jadi atau ini saya tuliskan misalkan boleh juga umumnya sih begini ya, umumnya begini. Jadi penelitian terkait itu Anda dengan cermat menuliskan, contoh misalkan di bagian pendahuluan. Penelitian kan bagian pendahuluan itu tentang latar belakang ya. Jadi kalimatnya penelitian serupa pernah dilakukan oleh jurnal A berisi tentang apa gitu yang dia bikin. Nah, ini boleh misalkan 3, 4, silahkan. Kemudian di bagian bab 2 atau bab 3 Anda menerapkan metode tertentu, kemudian kenapa Anda menggunakan metode tertentu, itu karena ada penelitian lain dengan tema yang sama menggunakan metode yang sama misalkan. Nah, jadi Anda bisa tuliskan penggunaan metode ini juga diterapkan pada aplikasi yang dibuat oleh siapa gitu. Ya. Kemudian misalkan dari jurnal yang Anda jadikan referensi, itu kesamaan antara Anda dengan dia adalah di bagian pengujiannya. Jadi Anda misalkan berarti di bab 3 kali ya, 3 atau 4, pengujian ini dapat dilakukan terhadap aplikasi web atau Android atau desktop sesuai dengan yang Anda buat, misalkan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh siapa gitu yang membuat aplikasi bla bla bla. Nah, itu cara mengutip. Jadi saya nggak mau lihat ada mahasiswa baik TA maupun skripsi itu di dalamnya khususnya bab 2 ada pengertian tapi ngambil dari jurnal. Ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.